ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul mu'adil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta, serta kami aturkan terima kasih pula pada Bapak Ibu yang telah hadir di kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawiyah ini. Wabil khusus juga terima kasih Pak Sairin atas waktunya. Semoga kita semua yang hadir di sini, hadir di majelis ilmu ini, senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dihadirkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan kita, aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, ya, amaliyah kita, serta fadilah manfaat dari kita hadir di majelis ilmu ini pula semoga juga Allah limpahkan untuk seluruh anggota keluarga kita. Mungkin ada yang saat ini masih dihadirkan kurang sehat, semoga Allah hadirkan kesembuhan yang terbaik. Atau pula ada yang saat ini masih dihadirkan berbagai persoalan, ketidakmudahan ya, menghadapi ya customer dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah mana dengan taufik hidayah dan inayahnya kita masih diizinkan untuk senantiasa ittiba kepada baginda Nabi. Kita senantiasa belajar meneladani kisah-kisah perjalanan seorang hamba yang sangat mulia, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah pula dengan kita hadir di sini, ini adalah tanda bahwa Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah ingin hadirkan kebaikan untuk kita, Allah hadirkan kebahagiaan untuk kita. Karena di setiap majelis ilmu Allah itu senantiasa kirimkan malaikat-malaikatnya, kemudian meletakkan ya kedua sayapnya. Maksudnya adalah makna dari meletakkan sayapnya ini adalah malaikat ini ridho, mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Maka sepanjang kita hadir di majelis ilmu, jikalaulah kita punya hajat yang banyak, panjatkanlah di hatinya masing-masing. Insya Allah para malaikat mengaminkan kita, dan itu waktu yang sangat mustajab untuk kita yang bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukuri kita masih diizinkan untuk merasakan nikmatnya taman-taman surga ini. Taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah, yakni adalah apa? Majelis-majelis ilmu yang senantiasa belajar untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan rasa syukur, kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa ya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, yang mana ya baginda Nabi itu pernah ya bersabda, sesungguhnya semua umatku itu pasti masuk surga kecuali satu, dia yang tidak mau. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, umatmu yang mana yang jahil? Umatmu mana yang jahlun? Yang sampai gak cerdas, sampai dia itu sudah dijamin masuk surga tapi masih gak mau masuk surga. Kemudian Rasulullah jelaskan, dialah umat-umatku tapi dia gak mau mengikutiku, gak mau mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan masuk surga. Masya Allah. Maka dengan wasilah kita belajar ya ilmu Sirah Nabawiyah ini, kisah ya perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW ini, semoga kita semakin dekat, semakin ya diakui oleh Rasulullah sebagai hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang ittiba kepada beliau, senantiasa mengikuti ajaran-ajaran dari beliau, yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau, bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi SAW di surga terbaik, di surga Firdaus. Amin Allahumma amin.
Kita awali ya belajar kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang masa di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya itu di fase di embargo, dilakukan boikot. Ya, ternyata itu masuk masa ya kurang lebihnya 3 tahun baginda Nabi itu di embargo, diletakkan di Syi'ib Abi Thalib, di sebuah lembah yang letaknya itu kalau saat ini ya tepatnya di sebelah timur Safa dan Marwah. Itu di Syi'ibnya, lembahnya Abi Thalib. Di Syi'ib itulah baginda Nabi dan juga putri beliau Fatimah Az-Zahra itu dilahirkan di Syi'ib Abi Thalib. Itu adalah Syi'ib warisan dari kakeknya ya Rasulullah SAW, yakni lembahnya Abdul Muthalib. Maka setelah beliau itu di tahun ke-10 kenabian terbebas dari embargo yang ternyata kemarin kita ya belajar kisahnya, ada sebuah mukjizat luar biasa. Ternyata perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pemuka Quraisy yang ternyata itu diletakkan di Ka'bah itu ternyata sudah gugur. Dengan wasilah apa? Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rayap yang sudah memakan perjanjian tersebut. Dan di sebelum tahun ke-10 kemarin juga kita singgung, ternyata Rasulullah SAW sudah utus juga utusan ya untuk hijrah ke Habasyah yang kedua. Itu ya ada yang menyebutkannya di tahun ke-8. Ya, kalau tahun ke-7 kan mulai dilakukan embargo, pemboikotan. Maka di tahun ke-8 saking luar biasanya kekurangan ya pangan di masa itu sampai-sampai mereka-mereka yang ada di fase embargo itu makan dedaunan, makan rumput dan lain sebagainya, maka diperintahkanlah untuk hijrah ke Habasyah pada saat ini di Abyssinia atau di Ethiopia ya, di Afrika. Jadi nyebrang Laut Merah. Jadi ada 73 laki-laki 11 perempuan yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, masih kerabatnya dari Rasulullah SAW, untuk hijrah yang kedua di Habasyah. Itu tahun ke-8. Maka setelah tahun ke-10 berhentilah kepungan, pemboikotan, embargo itu ya. Wasilah dari perjalanan orang-orang yang ke Habasyah, 73 laki-laki dan 11 perempuan itu, ternyata sepanjang perjalanan itu membawa syiar, menjadikan orang-orang negeri-negeri yang dilewati oleh orang-orang yang sedang hijrah itu mulai ya bertanya-tanya, dan juga mulai banyak yang akhirnya mengenal, oh ternyata sudah hadir seorang nabi ya, telah ada seorang nabi di Makkah Al-Mukarramah. Maka inilah kita masuk di bab tentang wafdu Najrona, tentang hadirnya, datangnya sebuah delegasi atau utusan dari negeri Najron. Ya, hari ini kita masuk di bab tentang membahas tentang delegasi-delegasi dari negeri Najron. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa rahmati para musannif, para muallif ya, penulis pengarang kitab, yang senantiasa dengan wasilah beliau kita masih bisa belajar ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafdu ya, rombongan atau ya utusan atau delegasi Najrona dari tanah Najron, dari negeri Najron. Najran itu kalau di catatan kaki kitab ini disebutkan ya sebuah negeri ya, baladun baina Makkah wal Yaman, negeri yang terletak di antara Makkah dan Yaman. Kalau kita belajar saat ini sudah dimudahkan ya dengan Gmap dan lain sebagainya, letaknya itu di sebelah barat dayanya Mekah sebelum perbatasan Yaman. Jadi Najran itu saat ini menjadi sebuah provinsi, tapi masih di bawah kerajaan Arab Saudi kalau di zaman sekarang ya. Jadi sebuah provinsi, jadi sudah besar sekali ya Najran ini. Jadi di zaman Rasul sudah namanya Najran, di zaman sekarang pun masih namanya adalah Najran. Fis sanatil ashirati, pada tahun ke-10 kenabian ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafada alaihi ya, wafada itu berkunjung atau datang, alaihi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wafdun min Nasara Najrani, yakni sebuah utusan delegasi kaum Nasrani dari Najran. Jadi dari Najran. Jadi yang datang ini malah justru utusan dari negeri Najran, orang-orang Nasrani. Ya, kenapa kok mereka datang sampai ke Mekah mencari Rasulullah setelah Rasulullah itu selesai dari masa embargo? Ketika Rasulullah sudah mulai kembali lagi ke kediaman beliau, datanglah ini rombongan utusan dari negeri Najran. Balaghahum khabaruhu, balaghahum, ya, telah sampailah kepada kaum Najran, ya, khabaruhu, ya, kabar tentang, ya, Nabi SAW min muhajiril habasyati, dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Jadi orang-orang dari Mekah ini perjalanan menuju Abyssinia, menuju Ethiopia, itu melewati negeri Najran ini. Maka di sana itu dikabarkanlah oleh orang-orang hijrah kepada orang-orang Nasrani bahwa telah datang Rasul, telah datang utusan Allah. Maka mereka semakin penasaran dan mereka ingin berjumpa langsung, ingin menemui langsung, ya, Nabi SAW. Wa kanu 20 rajulan. Ya, adapun mereka itu datang sejumlah 20 orang laki-laki. Utusan ini ada 20 orang laki-laki. Faqara'a, ya, maka membacakan alaihimu, ya, kepada mereka, maksudnya kepada utusan Najran, sapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Jadi ketika kaum Najran ini hadir, 20 orang laki-laki tadi datang, kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Fa'amanu kulluhum, maka mereka semuanya, ya, Masya Allah, ya, setelah datang tadi didengarkan Al-Quran, kemudian mereka semuanya, kulluhum, dari 20 orang tadi, fa'amanu, maka mereka semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Fawabbahum, ya, maka mencelalah, ya, kepada mereka. Kemudian ada yang mencela kepada mereka. Siapa yang mencela kepada 20 orang ini? Abu Jahlin ala islamihim, yakni Abu Jahal atas masuk Islamnya ke 20 orang ini. Kalau di dalam catatan kaki kitab, ya, Khulasatul Yakin ini dikisahkan, disebutkan bahwa Abu Jahal ini, ya, berucap kepada 20 orang ini, kami itu tidak pernah melihat rombongan atau penunggang kuda yang lebih jahlun dibanding dengan kalian. Jadi kami ini belum pernah melihat orang yang paling bodoh dibandingkan dengan kalian. Ya, Masya Allah. Kaummu itu mengutus kalian, kalian mengetahui cerita tentang orang-orang terdahulu, lalu kalian tiba-tiba keluar dari agama kalian sendiri, kemudian masuk ke Islam. Maksudnya adalah keluar dari agama Nasrani. Nah, ketika mendengar itu, ya, Masya Allah, faqalu lahu, ya, kemudian mereka semuanya berkata, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu, bagi kamu apa yang kamu pilih dan bagi kami apa yang kami pilih. Kalau lebih detailnya disebutkan dalam catatan kaki ini, disebutkan kaum Najran ini menjawab, semoga engkau, maksudnya adalah Abu Jahal, semoga engkau Abu Jahal mendapat keselamatan. Kami tidak menganggapmu bodoh sebagaimana kamu tadi menganggapku bodoh. Bagimulah apa yang kamu pilih dan bagikulah apa yang aku pilih. Maka dalam riwayat ini disebutkan setelah, ya, proses dicelanya 20 orang utusan kaum Najran yang kemudian memeluk agama Islam, itu turunlah firman Allah, Quran surah Al-Qasas ayat 52 sampai dengan 55. Ini kisah spesifik tentang utusan kaum Najran ini, ya, ketika beliau dicela, diolok-olok oleh Abu Jahal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran. Ini maksudnya orang-orang Nasrani dari Najran. Mereka beriman pula kepada Al-Quran. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina
min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, ini maksudnya adalah tadi Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menjawab, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya sebelum ini kami adalah orang-orang yang muslim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali, pahala beriman kepada kitab sebelumnya dan pahala beriman kepada Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Wa idza sami'u lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila mendengar perkataan yang buruk, ini maksudnya adalah celaan dari Abu Jahal, mereka berpaling darinya dan berkata, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahilin. Ya, ini termasuk di dalamnya Abu Jahal, orang-orang yang BO jahilin. Masih ada waktu, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Kita masuk di bab, ya, ini masih di tahun 10 kenabian tadi, ya, setelah datangnya orang-orang dari Najran, maka ada satu peristiwa yang sangat mengguncang hati dari baginda Nabi SAW. Wafatu Khadijah, ya, wafatnya Sayyidah Khadijah Zawju Saudata, dan nikahnya, ya, atau pernikahan dengan Saudah wa Aisyata, dan dengan Aisyah radhiyallahu anhunna, yang diridhai oleh Allah, ya, mereka, ya, di antara tadi Khadijah, Saudah dan juga Aisyah. Fis sanatil ashirati, ya, di tahun ke-10 kenabian, ini masih di masa 10 tahun kenabian. Minan nubuwati, dari, ya, kenabian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuwfiyatis sayyidatu Khadijah, telah dipanggil, ya, telah dipanggil oleh Allah, ya, telah diwafat, yakni Sayyidah Khadijah, ya, ummahatul mukminin, ibunya para wanita-wanita, ya, masya Allah, muslimin, atau disebutnya adalah muslimat, gitu, ya. Fahazina itu berduka, alaiha, ya. Berarti fahazina ini berduka, benar-benar berduka, alaiha, atas, ya, Sayyidah Khadijah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuznan syadidan, duka yang benar-benar duka. Jadi yang benar-benar kesedihan, kedukaan yang sangat luar biasa dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, karena sesungguhnya Sayyidah Khadijah kanat tuhibbuhu, ya, adanya beliau itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamna'u anhu adza Quraisyin, dan yang paling membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Jadi, masya Allah, di tahun ke-10 mulai, ya, senang sedikit saja terbebas dari embargo, Rasulullah dikasih ujian lagi. Apa itu? Yakni istri beliau yang sangat, ya, punya power luar biasa di kalangan kaum Quraisy, ya, kekayaannya luar biasa, ya, dan membela Rasulullah juga luar biasa. Tapi ternyata, ya, yang juga sangat sayang kepada Rasul dan juga disayangi oleh Rasul, itu harus dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ulama yang memberikan penjelasan mengapa, hikmahnya apa ketika Sayyidah Khadijah ini kok dijemput oleh Allah sebelum menikmati fase di Madinah, sebelum menikmati fase hijrah ke Madinah, ya. Para jumhur ulama menyebutkan bahwa hikmahnya adalah bahwa Rasulullah itu akhirnya
tidak dijadikan alasan bagi orang-orang di luar muslim menganggap bahwa Rasulullah itu ya bergantung kepada selain Allah, masih bergantung kepada power orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah. Maka dengan wafatnya beliau dan Rasulullah pun masih bisa tetap tegar menjaga syiar dakwah Islam sangat luar biasa, itu artinya sungguh-sungguh ya Rasulullah SAW ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Adapun keadaan-keadaan itu hanyalah sebagai penunjang, sebagai wasilah ya semakin dimudahkannya Rasulullah SAW. Fatazawwaja ba'da ya fatazawwaja, maka ya menikah ba'da wafatiha, setelah ya wafatnya Sayyidah Khadijah, bisaudata, dengan Saudah. Jadi istri Nabi yang kedua itu siapa namanya? Saudah. Saudah ini nama lengkapnya adalah Saudah binti Zum'ah. Beliau ini sebelumnya adalah seorang yang ikut dalam hijrah ke Habasyah ya, bersama dengan suaminya. Suaminya namanya adalah Syukran bin Amr, atau ada yang menyebut namanya Syakran bin Amr. Nah, Syakran bin Amr ini ketika sampai di Habasyah, beliau tidak sehat sampai tiba di sana, kemudian beliau wafat. Maka pulanglah kembali yang namanya Saudah binti Zum'ah ini ke Mekah ya. Dan di sana Masya Allah ya, perjuangan beliau sangat luar biasa. Maka terkenal juga Saudah binti Zum'ah ini termasuk salah satu istri Rasulullah SAW yang pandai menempatkan dirinya. Jadi disebutkan pula beliau ini yang paling bisa membuat Rasulullah itu tersenyum. Salah satu kisahnya itu adalah ketika Saudah ini bercerita kepada Rasulullah, ya Rasul, sesungguhnya malam tadi saat saya itu mengikuti engkau sholat, saya berjamaah dengan engkau, saat engkau ruku, kemudian ya saking kencangnya itu sampai membuat hidung saya itu ya terkena ya, tersentuh itu. Kemudian saking sakitnya saya saat sholat itu megangi hidung terus gitu, karena saya khawatir kalau nanti keluar darah, atau istilahnya apa kalau di kita, mimisan gitu ya. Maka kontan seketika saat itu, berarti sholat itu sambil megangi hidung gitu, sampai Rasulullah itu ya tertawa gitu, bukan hanya tersenyum, sampai ya terlihat giginya, sampai membuat Rasulullah itu bisa tersenyum gitu ya. Masya Allah, ini adalah Saudah ya. Dan Saudah ini ya Bapak Ibu sampai-sampai membuat adanya ayat tentang turunnya perintah hijab itu adalah dari ya Masya Allah istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah ini, Saudah binti Zum'ah. Karena saat itu sahabat Umar bin Khattab itu sudah sampai datangi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, istri-istri engkau itu sangat mulia, tolong diberikan hijab. Tapi saat itu Rasulullah belum merespon, belum menjawab. Sampailah pada satu ketika, jadi zaman dulu itu kalau istri Rasulullah itu mau buang hajat, jadi di sana tuh tidak seperti kita di Indonesia ada apa, di zaman kita sudah ada toilet gitu ya. Zaman dulu tidak. Itu kalau istri-istri Rasulullah, wanita-wanita itu modelnya adalah nunggu malam hari, suasana gelap, maka beliau mencari tempat yang lapang, yang gak dilihat oleh orang lain, barulah buang hajat. Nah, suatu ketika Saudah ini mau buang hajat, itu dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wahai Saudah, sungguhnya aku tahu engkaulah istri Rasulullah, engkau Saudah gitu. Jadi sampai malam-malam pengennya nggak kelihatan, masih bisa dilihat oleh Umar bin Khattab. Maka setelah itu turunlah ayat tentang perintah untuk berhijab, ya, untuk menjaga ya istri-istri Rasulullah, menjaga wanita ya, Masya Allah, luar biasa, dari Saudah binti Zum'ah. Antuwfiya anha zawjuha. Jadi tadi ya ba'da antuwfiya anha zawjuha. Tadi kan Rasulullah menikahi Saudah setelah apa? Setelah wafatnya suaminya ya, dari Saudah. Wa qanat qad amantu billahi wa rusulih. Dan saat itu Saudah ini sudah keadaan sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqribaha. Bahkan dia itu menselisihi atau apa? Tidak mau dekat dengan
kaum kerabat dekatnya yang saat itu belum beriman kepada Allah. Beliau tetap menjaga keislamannya saat pulang dari hijrah ke Habasyah, ke Abisinia. Mengapa mereka hijrah? Karena tidak kuat tekanan dari keluarga dekatnya. Wa ba'da syahrin, dan setelah 1 bulan, aqada ala Aisyah binti Abi Bakr Siddiq. Jadi setelah 1 bulan menikahi Saudah tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan akad nikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Wahiyya fi sabi'ati min umriha, dan dia saat itu berusia 7 dari umurnya, 7 tahun. Walam yatazawwaj, dan tidak pernah Nabi SAW ini yang menikah bikran ghairaha, dengan wanita yang masih gadis atau wanita yang masih perawan, kecuali dengan Sayyidah Aisyah. Jadi selain dengan Sayyidah Aisyah ini semuanya sudah kondisinya janda. Wa dakhala biha fil madinati, dan beliau sallallahu alaihi wasallam barulah bersatu dengan Sayyidah Aisyah. Tadi kan Sayyidah Aisyah tadi menikah usia berapa, Bapak Ibu? 7 tahun. Baru menjadi satu keluarga itu di usia 9 tahun ketika Rasulullah itu sudah di Madinah. Jadi meskipun menikahnya 7 tahun, tapi tidak langsung jadi satu atap, satu rumah. Barulah satu rumah itu ketika usia 9 tahun. Dan ini juga salah satu asbab hitungan kita di dalam kitab fikih. Wanita itu mulai startnya balik itu usia berapa? 9 tahun. 9 tahun itu dihitung bukan Masehi, tapi hitungan Hijriah. Sama nggak hitungan Hijriah dengan Masehi? Harinya jumlahnya sama betul? Beda. Jumlahnya banyakan yang Masehi. Artinya kurang dari 9 tahun secara Masehi. 8 tahun 11 bulan lebih berapa hari. Itu kalau ada anak kita itu, artinya kalau 8 tahun sekian itu kelas berapa kira-kira? 3 SD itu sudah balik, rata-rata 3 SD kok dia sudah keluar darah haid, maka itu sudah masuk ingkarul haid, masa mungkin haid, maka dia sudah balik. Jadi kalau dia itu melakukan sesuatu dan lain sebagainya sudah masuk hitungan syariat, dia sudah masuk wajib hal-hal yang lainnya. Jadi kelas 3 sudah balik. Maka hati-hati sekali pendidikan kita kepada anak-anak kita. Maka artinya anak kita ini sudah memungkinkan untuk dibuahi. Usia berapa? 9 tahun kurang sedikit, 8 tahun 11 bulan lebih sedikit lah. Karena selisihnya kan hitungan Masehi itu kan rata-rata 30, 31, 30, 31, sementara Hijriyah itu 29 rata-rata. Jadi ada perbedaan, tinggal 2 hari rata-rata dikali 12 kurang lebihnya segitu, 8 tahun 11 bulan. Belum sampai 9 tahun itu sudah balik. Dan maka ini pentingnya kita benar-benar ke pendidikan anak-anak kita. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk di bab masih tentang ujian yang disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni, yakni Allah Subhanahu wa taala panggil lagi salah satu yang sangat dekat dengan Rasulullah, yakni paman beliau, yakni Abu Thalib, itu yang masih di tahun ke-10 kenabian, itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah besok kita akan lanjutkan materi yang lebih dalam lagi. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini, bahwa yang namanya hidup itu sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ada ujian dulu, ada embargo dulu, kemudian ada bahagia, ada ujian lagi, ada bahagia lagi, ada ujian lagi, ada bahagia lagi. Selama kita masih bernafas seperti ini kehidupan kita. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Masya Allah, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Masya Allah, semuanya itu akan diberikan oleh Allah bisyarri, sebenar-benarnya keburukan, wal khairi, dan sebenar-benarnya kebaikan. Artinya apa? Kita itu akan diuji oleh Allah dengan
ya ujian kesabaran, ujian kesyukuran, yang baik, yang nggak baik, yang baik, yang nggak baik, terus berulang seperti itu sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian kepada kita, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah tempat kita untuk kembali. Maka selama kita ini masih bernafas, pasti ujian itu akan hadir. Tapi bagi orang-orang yang beriman akan berbeda cara menyikapinya. Apapun yang terjadi, dia akan semakin dekat, semakin tenang hidupnya. Kenapa? Karena ada Allah yang menjadikan tempat untuk sandaran. Dan Allah lah sebaik-baik tempat kita untuk bergantung. Kalau gantungannya kuat, kalau sandarannya kuat, badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pun tidak mudah goyah. Hidup kita akan tenang-tenang saja. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Insyaallah jika kita masih diberikan umur yang panjang, kita akan lanjutkan di seri-seri pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ke-17. Dan hari ini masih di pertemuan yang ke-16. Sekian, saya kembalikan lagi, nanti ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Pak Sairin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.